Doa dan nasihat orang tua adalah pintu pembuka sukses bagi seorang anak. Begitu pula dengan Ringo yang akhirnya menyadari kalau didikan ayahnya yang sangat keras dengan didikan ala militer membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Sosok ayahnya, Herman, bahkan kini jadi sosok panutan ketika Ringo menapaki kehidupannya. Bokap gue itu dulu adalah sosok yang sangat menakutkan buat gue gitu. Karena beliau adalah selain dia dulunya tentara dan galak gitu ya. Dulu sih galak banget gitu. Sampai cuman dibentak aja kita udah takut gitu. Nggak pernah main tangan, bukan tipikal bapak yang suka main tangan, tapi ini dia ada bekas di jidat gue tuh kayak ada bekas kena kepalanya ikat pinggang tuh nggak sengaja sih waktu itu gue main-main gitu maksudnya dia tuh ininya kulitnya tapi dia nggak tahu kalau ternyata itu kepala ikat pinggangnya kena lah sini gitu. Tapi bokap gue tuh adalah bukan bokap yang galak sih, bokap yang tegas aja. Terus dia itu adalah bokap yang sangat mikirin keluarga dan anaknya. Terus gue ingat prinsip bokap gue itu adalah kalau buat anak sampai kepala ini gue jual gitu loh. Setelah bokap gue pensiun baru gue merasakan kalau bokap gue itu adalah sosok orang yang enak banget diajak ngobrol, orang yang sangat logis, yang bisa diajak diskusi apapun tentang agama, tentang kehidupan, bahkan tentang percintaan lo sendiri. Gue bisa curhat semuanya sama bokap gue. Menurut gue kalau misalnya sekarang gue nantinya pengen punya keluarga yang seperti apa, menjadi kepala keluarga seperti apa, gue pengen seperti bokap gue persis. Kepada sang ibu, Ayuna, Ringo menyimpan kasih sayang yang berlebihan, seperti halnya sang ibu menyayanginya dengan segala ketulusan. Tak masalah dengan segala sifat sang ibu yang unik, Ringo begitu mencintai ibunya lebih dari apapun. Nyokap itu adalah sosok yang sangat bawel ya. Sosok yang dikit-dikit selalu marahin, sekaligus nyayangin, sekaligus dia tidak takut untuk manjain anaknya di depan orang-orang gitu. Tidak suka ke mall, dia tidak tahu merek-merek terkenal apa segala macam seperti layaknya ibu-ibu lain yang ada tas merek ini segala macam. Nyokap gua nggak tahu merek-merek itu. Dia nggak tahu barang yang palsu atau asli itu yang kayak gimana. Menurut dia yang bagus adalah yang bagus, yang gede, yang bisa memuat semua barangnya. Dia kalau misalnya diajak makan di mall marah. Kenapa? Karena menurut dia itu pemborosan. Dan pemborosan menurut nyokap gue adalah dosa. Jadi dia lebih suka kayak sate pinggir jalan depan komplek gue. Nyokap gue adalah, mereka tuh adalah orang yang senang beribadah. Tapi gue tidak melihat mereka sebagai orang yang fanatik agama. Bukan seperti orang-orang yang fanatik agama dan pengen memperlihatkan ke dunia luar, hey agama gue ini dan gue sangat ini, enggak. Tapi gue bisa lihat kayak bokap gue sama nyokap gue, mereka sholat tahajud setiap hari, sholat 5 waktu lengkap dengan sholat sunatnya. Setiap hari mereka baca Al-Quran. Nyokap gue adalah orang yang hafal Al-Quran justru gitu ya. Terus mereka melakukan segala sesuatu yang wajib. Puasa, Senin Kamis tidak pernah tertinggal. Terus ya itu gitu loh. Terus kayak misalnya bulan puasa segala macam, itikaf apa segala macamnya. Tapi keseharian yang sering gue lihat adalah itu, sholat tahajud tiap hari segala macam. Selalu bangun jam 3 pagi, jadi jam 10 malam rumah gue udah sepi karena mereka udah pada tidur semuanya. Ketika Ringo harus kehilangan ibunya yang meninggal karena penyakit kanker darah, sebuah motivasi hidup seperti lenyap dari kehidupan Ringo. Tak ada semangat untuk bekerja, tak ada tujuan hidup yang jelas, hingga penyesalan akan kenakalan di masa kecil jadi cambuk untuk merubah sikapnya. Dulu gue nakal banget asli, gue tuh orang yang berdosa banget buat nyokap gue. Gue diusir dari rumah pernah sama nyokap gue. Gue pernah ngebuat nyokap gue nangis sampai di lantai, sampai nyokap gue keluar dari ucapan dari mulutnya dia nyesel ngelahirin gue pernah. Gitu, gue pernah melakukan itu semua gitu. Gue disumpahin juga sering banget kayaknya gue tuh kayak nyolong duit segala macam. Gue pernah mencapai tahapan yang seperti itu sampai akhirnya gue punya kerjaan yang gue pikir itu karena doa nyokap gue bisa berpenghasilan dan gue melakukan semuanya buat nyokap. Gue nggak bisa lihat nyokap gue sedih, nangis apalagi gitu. Nangis dikit gue harus ngelakuin apa nih, mau beliin apa nih, ini segala macam gitu.
Dikit-dikit nyokap gue pada saat gue akhirnya sudah mulai punya penghasilan, kasihan, marah-marah sama gue juga nggak bisa, tubuhnya udah lemah gitu loh, kecil badannya gitu loh. Gue tuh cuman sering ini pipi gue tuh digini-gini karena digemes gitu, dan gue kayak nyokap gue itu jadi kayak ini segalanya nih buat gue nih, nyokap gue nih segalanya buat gue. Sampai apapun yang gue punya gue rela banget buat nyokap gue nih semuanya. Sampai dengan hal segitunya. Gue gak terima kalau ada orang misalnya mau ngatain nyokap gue apa kampungan segala macam. Gue gak akan pernah terima itu gitu loh. Jadi itu waktu lagi ibunya sakit juga dia jor-joran gitu loh. Maksudnya dia luangin waktu buat ibunya, dia luangin segalanya dia buat ibunya gitu loh. Sampai terakhir. Terus sekarang ya dia total di bapaknya. Setelah meninggalnya nyokap gue, banyak kejadian-kejadian yang aneh yang menimpa gue yang akhirnya itu bertubi-tubi. Dari nyokap meninggal, terus gue ditipu sama manajer gue yang lama. Terus pembantu gue, orang yang paling deket banget gue tinggal berdua sama dia itu juga meninggal juga. Yang gue anggap itu adalah pengganti nyokap gue gitu ya. Baru beberapa bulan lalu meninggal juga. Dari situ banyak kejadian-kejadian yang akhirnya anjir ya. Dan gue sadar, gue kesepian nih, gue butuh bini banget nih. Saya butuh istri. Kayak gitu, sampai lebih ke ini sih, gue tuh udah mulai capek sama yang menjadi hura-hura gue. Kalau misalnya anak muda ngapain, kayaknya biasa. Tapi ngelihat keluarga kecil dan bahagia di mall gendong bayi itu kayak, gue pengen kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh, yang gitu-gitu. Mungkin udah saatnya kali ya, kayak gitu, nggak tahu deh gue. Menurut saya sih masih bisa lebih baik ya dari yang sekarang, jauh. Mungkin masih banyak yang harus dia pelajari. Terus kemarin juga dia terpukul kehilangan mama kan segala macam. Terus dia ditipu sama manajernya sendiri. Kayaknya ujiannya terlalu cepat datangnya dan terlalu banyak gitu loh buat dia. Saya yakin nanti bisa lebih dari yang sekarang dia raih. Tiba-tiba yang menjadi tujuan lo, yang menjadi pegangan lo meninggal. Itu ada rasanya tuh kayak apa ya? Nggak ngerti deh. Kayak lo nggak punya motivasi untuk ngelakuin apa. Terus lo nggak punya, kayak nggak ada goal gitu loh. Kayak nggak ada goal untuk, ya oke gue kerja nih, terus buat apa? Buat duit banyak. Oke, duit banyaknya buat apa? Buat beli apa? Lo bisa beli ini. Buat apa? Beli ini. Jadi gue bingung gitu. Jadi akhirnya gue beneran bingung sampai akhirnya nggak tahu. Itu dia tuh, gue sampai sekarang mungkin gue agak kehilangan motivasi itu kali ya. Hal yang paling membahagiakan bagi Ringo setidaknya telah ia dapatkan ketika pada akhirnya di hari-hari senja hidup ibunya, Ringo menerima sebuah pujian. Apa kata-kata terakhir sang ibu yang sampai saat ini masih terus ia kenang? Gue bukan yang manja menyokap, enggak juga gitu loh. Mungkin ada feeling guilty yang besar ke nyokap. Sampai akhirnya gue bisa kayak satu kebanggaan banget. 2 hari atau 3 hari sebelum nyokap gue meninggal, dia dengan penuh kabel di badannya itu, dia megang tangan gue pada saat itu. Dia bilang, kau tuh anak yang berbakti. Dia bilang gitu. Gue dibilang anak yang berbakti. Itu satu kebanggaan puncak gue yang wah rasanya gila deh. Yang gue selama ini gue ngelakuin dosa, nyokap gue pernah bilang nyesel ngelahirin gue. Sampai akhirnya nyokap gue bilang gue anak yang berbakti tuh. Kayak lo akhirnya ngerti arti lo dimaafin, lo diampunin, lo di apapun itu gitu. Terakhir gue ulang tahun, nyokap tuh masih nelpon dari rumah sakit. Lagi dirawat lagi di penuh kabel dan segala macam. Kesel pada saat itu gue. Karena udah malam, gue lupa jam berapa. Kok nyokap gak nelpon nih? Gimana lupa apa anaknya ulang tahun gitu. Walaupun nyokap gue lagi sakit, terbaring di rumah sakit, tapi gue tetap ngarepin inget dong. Akhirnya udah gue telepon aja gitu. Pas gue telepon, dia langsung, selamat ulang tahun. Padahal lagi sakit gitu. Kayak anjir gitu. Gue seneng banget, dan nyokap gue itu selalu, kalau kamu ulang tahun ada di Bandung, tadi mau buatin nasi kuning gitu. Atau nasi kuning biasa, nasi kuning gitu. Ya mungkin itu kali ya yang tahun ini sampai tahun-tahun ke depan gak akan gue dapetin lagi. Berarti ulang tahun kemarin gue terakhir diucapin sama nyokap gue.
mau gelegean depan gue gitu ya, itu boleh. Gue malah suka dengan cewek yang seperti itu. Habis makan oke. Menurut gue berarti cewek itu nggak jaim, nggak apa-apa banget gitu loh. Silahkan lakukan itu, nggak usah make up, nggak usah jaim sama gue, kita jalan. Lo merasa salah kostum karena gini-gini, nggak apa-apa, ayo gue temenin, kita berdua salah kostum.